عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya, inayahnya, keridhaannya. Kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama melakukan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat-salat kita sebagai amalan pemberat di yaumil hisab. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Perlu diperhatikan. Kemarin kita membahas masalah bagaimana perpaduan antara ampunan Allah dan perintah. Sekarang insya Allah kita akan bahas lebih dalam tentang dalil-dalil itu. Dalil yang menunjukkan tentang bagaimana ketika orang-orang yang menyelisihi perintah itu dan dibalik itu mereka tidak mendapatkan ampunan. Ya, orang-orang yang kemudian mereka ini ya bahkan menyampaikan tentang perintah, na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak praktek. Ini perkara yang sangat berat. Ibnu Qayyim al-Jauzi menukilkan dalil-dalil yang Allah Subhanahu wa taala menggambarkan adab ini bukan adab yang ringan. Allah menggambarkan bagaimana kondisi mereka begitu buruk, luar biasa. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi menukil dalil-dalil yang ada, dikatakan wa fihi aidan min hadithihi. Ya, juga dikatakan ya dari Rasulullah SAW, ya, dijelaskan qala Rasulullah SAW lamma urija, ketika Nabi SAW urij ini apa? Mi'raj. Ya, urijabi, aku di mi'rajkan, marartu biqaumin lahum adfar, aku melewati kaum yang memiliki adfar itu apa? Jamak dari dhafar, kuku-kuku. Ya, min nuhas, dari tembaga. Jadi kukunya ini terbuat dari apa? Tembaga. Kemudian apa yang terjadi? Yahmishuna biha wujuhuhum. Yahmishun ini mencakar. Mencakar apa? Wajah mereka sendiri. Terus kemudian apa? Wasuduruhum, dan mereka mencari-cari geger mereka sendiri. Dicakar tuh. Na'udzubillahi min dzalik. Fakultu, aku kemudian mengatakan, kata Nabi SAW, man haula ya Jibril, siapa mereka? Ya, kenapa wajahnya dicakar kemudian dadanya dicakar? Na'udzubillahi min dzalik. Tembaga kalau kena kulitnya ikut semua. Na'udzubillahi min dzalik. Masallallahu alaihi wasallam. Kemudian maaf, sebelumnya ada hadis sebelumnya. Sebelum ini ada hadis. Rasulullah SAW mengatakan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, dikatakan wa min hadisi Abi Rafi, dari Abi Rafi radhiyallahu anhu, dia mengatakan marra Rasulullah SAW bil Baqi, Rasulullah melewati kuburan Baqi, faqala uffin laka. Tahu uff ini kalau kita bilang duh,
tanda kecelakaan orang kalau sudah kemudian melihat celaka, kita mengatakan nah itu, ini kita bilang uffin laka fadhanantu annahu yuriduni. Aku kira Rasulullah, karena berjalan berdua, aku kira Rasulullah menginginkanku. Kemudian Rasulullah mengatakan walakinna hadzal qabr fulan. Tapi Rasulullah menginginkan, yang diomongin siapa? Kuburannya orang. Apa yang terjadi? Ba'athtuhu sa'yan. Aku mengutusnya sa'yan, berusaha. Dijelaskan di sini Rasulullah mengutus untuk mengambil zakat ila al fulan, kepada keluarga si fulan. Tapi apa yang terjadi? Faghalla namiratan faduri'a al'an mithlaha minan nar. Faghalla di sini korupsi. Dia disuruh ngambil zakat, dia malah ngambil pakaian dari keluarga fulan. Ya. Yang diambil apa? Namirah. Namiratan ini di sini artinya pakaian. Ya. Yang diambil sama dia pakaian, maka kemudian faduri'a, maka Allah memakaikan persis kayak pakaiannya, tapi bahannya lain, dipakaikan dari bahan neraka, dari bahan api. Kapan? Dikubur. Antum bisa bayangin, dikubur, na'udzubillah min dzalik. Maka orang, ya, perintah bukan di sini. Di balik perintahnya ada kemaksiatan. Ngelakuin ketaatan enggak dia? Disuruh amanat. Tapi di balik amanatnya dia menyeleweng. Dan ingat, seseorang yang korupsi sekecil apapun, maka hasil korupsinya akan digendong sama dia, dibawa sampai terus-menerus di neraka. Kalau dia korupsi pakaian, pakaiannya yang dipakaikan. Kalau dia korupsi sesuatu, semisal barang, maka korupsi sapi, sapinya digendong sama dia, dan dia akan berubah jadi api. Semua. Dan inilah yang mengerikan. Sampai pernah Rasulullah menjelaskan seseorang yang mati berjihad, tapi ternyata di balik jihadnya dia membawa barang korupsi, maka Allah masukkan dia ke neraka gara-gara korupsinya. Kebayang, karena kezaliman, penyelewengan yang dilakukan manusia sama manusia, nggak akan Allah selesaikan sebelum orang yang kita zalimi itu. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya ikhwah, ini perkara yang berat. Ini contoh kondisi orang yang melakukan ketaatan kemudian menyeleweng di balik ketaatan. Maka ini menggabungkan antara perintah dengan kemaksiatan. Dapat ampunan? Enggak. Dari dikuburnya dia merasakan adab yang seperti itu. Wa fi musnad, didekatkan juga di dalam musnad Imam Ahmad min hadisi Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik qala Rasulullah SAW, marartu lailata usriya bi, aku melewati malam ketika aku Isra ala qaumin tuqradu shifahuhum. Tuqrad itu tahu enggak? Tuqrad itu qarada yaqridu itu artinya menggunting. Digunting shifahuhum, syafatain, digunting apa? Bibirnya. Mereka gunting bibirnya. Pakai apa? Gunting besi. Na'udzubillah min dzalik. Bimaqarid, dengan gunting minan nar, dari api neraka. Jadi guntingnya ini menyala api neraka. Rasulullah melewati kaum yang melihat itu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Faqultu man haula. Rasulullah bertanya sama malaikat Jibril, siapa mereka? La haula wala quwwata illa billah. Mereka adalah khutbah min ummatik. Mereka para khatib dari umatmu. Min ahli dunya. Kanu ya'muruna an-nasa bil bir. Mereka dulu menyuruh orang untuk apa? Melakukan kebaikan. Mereka nasihatin orang sana sini. Wa yansawna anfusahum. Dan mereka ngelupain diri mereka sendiri. Kita pernah membaca hadis sebelumnya. Ketika seseorang yang menarik ususnya yang terburai, keliling-keliling. Kenapa?
sampai jadi tontonan. Kemudian ketika itu ahli neraka bertanya, apa yang terjadi padamu? Dulu aku memerintah ke kalian kepada kebaikan, tapi aku nggak mendatanginya, dan menyuruh kalian kepada kemaksiatan, dan aku mendatanginya. Dan sekarang orang-orang khutbah, siapapun dia yang menasihati, yang berkhutbah, dan dia menyelisihi perkataannya, maka Allah akan menjadikan kelak bibirnya digunting-gunting sendiri oleh dirinya. Ini bukan perkara yang ringan. Ingat ya ikhwah, kita mungkin melihat orang-orang yang menyampaikan hak sebagai sebuah hal yang sepele. Mereka tidak mempunyai kedudukan yang begitu tinggi dan lain sebagainya. Tapi ingat, di balik itu konsekuensinya berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu benci kepada orang-orang yang menjadikan agama sebagai tameng. Allah begitu benci kepada orang-orang yang menjadikan agama sebagai kedok. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kabur maqtan indallah. Maqtan di sini pembangkangan. Sungguh besar bangkangan di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun. Kalian mengatakan sesuatu tapi kalian enggak melakukannya. Kadang-kadang supaya kita menjadi orang-orang yang dipercaya, naudzubillah tadi, kita mengatakan agama tentang A dan B, tapi kita nggak sadar ada hisab yang menunggu, hisab yang Allah kelak akan mintain pertanggungjawabkan bagi orang-orang yang menasihati, namun mereka menjauhi nasihat itu sendiri. Ini perkara yang berat ya ikhwah. Wallahi. Kemudian tadi saya jelaskan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang lain, lamma urija bi, ketika aku mi'raj naik ke atas, marartu biqaumin lahum adfar minan nuhas yahmishuna biha wujuhum. Aku melihat orang-orang yang memiliki kuku-kuku yang dari tembaga, dan mereka merobek-robek mencakar wajah dan mencakar dadanya. Tahu kenapa? Ketika Rasulullah bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Mereka punya dua kesalahan besar. Yang pertama, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka lah orang-orang yang memakan daging manusia. Tahu istilah makan daging? Ghibah. Ya. Rasulullah mengatakan ayyakula lahmal ahihi maitan fakarihtum. Itu Quran apa hadis? Quran. Engkau memakan bangkai saudaramu sendiri sedangkan kau benci itu. Maka dikatakan mereka adalah ahlul ghibah. Satu. Dua, wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka yaqaun, terjatuh di mana? Maksudnya di sini menodai, fi a'radihim, dalam perkara kehormatan. Mereka menginjak-injak kehormatan saudaranya sendiri. Ya ikhwah, kita orang kalau ghibah itu ada kena dua dosa. Salah satunya, kalau dia berbicara tentang saudaranya yang benar, faqad ikhtabtahu, kata Rasulullah, maka engkau telah menghibahinya. Tapi kalau berbicara dengan sesuatu yang bohong tentang saudaranya, faqad bahattahu, kita telah menuduh, kena dosa buhtan lebih parah. Jadi nggak ada enaknya kalau sudah mulai ngomongin orang, baik dalam posisi benar hak ataupun dalam posisi kebohongan, dua-duanya kena dosa yang berat. Bahkan tahu kira-kira Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadab dengan posisi yang sama. Kenapa? Karena menodai kehormatan saudara muslim sendiri itu sama seperti orang-orang yang mereka menghancurkan, ya, merupakan dosa yang sangat besar, luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW,
inna dima'ukum, sesungguhnya darah kalian, wa amwalukum wa irdukum haramun alaikum, sesungguhnya harta, kemudian sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan sesama kalian haram atas kalian, kahurmati yaumikum hadza, seperti kemuliaan di hari ini ketika Rasulullah haji wada, wa fi syahrikum hadza, di bulan ini, wa fi baladikum hadza, di negeri ini. Rasulullah pas pada waktu posisi di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, di hari yang mulia. Rasulullah berkhutbah kepada mereka. Maka dari itu seseorang yang mengenai 3 hal ini, Allah nggak akan pernah ampuni sebelum orangnya ridho. Nggak akan. Sampai dikatakan di dalam hadis Rasulullah, pasti mereka diadab. Pasti. Sebelum urusan manusia sama manusia selesai. Ada kisos kelak yang mengerikan. Salah satunya apa? Kalau mereka menghancurkan kehormatannya, wajah mereka dirobek-robek saat itu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya dari dalam Sahih Muslim, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan qala Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan yu'ta bil an'ami ahli dunya. Ini bercerita tentang kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan seorang penghuni dunia, mantan, ya, bi an'am, tahu an'am, paling nikmat. Tahu kalau kita istilah paling nikmat, dia punya usaha dan macam-macam, dia punya dunia ini tinggal ngomong dapat. Itu kalau diistilahkan apa? An'am, paham ya? Kalau kita bilang kelasnya kayak model raja atau siapapun dia, yang dia merasakan paling nikmatnya hidup, orang bilang sekarang paling maksud. Ya, apapun yang dia inginkan, kayak orang dari luar hidupnya mengatakan ini orang nggak ada susahnya, real. Tapi apa? Min ahlin nar, na'udzubillah min dzalik. Tapi dia termasuk dari ahli neraka, didatangkan sama Allah. Kemudian fayusbahu finnari sabghatan, maka dia dicelupkan ke neraka sabghah. Sabghah ini tahu istilah celup? Kalau ada sesuatu kita masukin ke air, tarik lagi, itu istilahnya sabghah. Berarti apa? Sebentar apa lama? Segini nih. Sesaat. Ya. Kemudian thumma yuqal lahu, kemudian dikatakan kepadanya, ditanya. Dia hidupnya nikmat terus, enggak ada susahnya selama di dunia. Ya. Maka ya ibnu Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qat, apakah engkau pernah melihat kebaikan sedikit aja, qat. Ya. Kemudian ditanya lagi, hal marrabika, apakah pernah engkau melewati marrabika na'iman qat, kenikmatan sedikit aja. Pernah melewati, bukan melewati lagi ini dalam hidupnya puluhan tahun. Maka begitu dicemplungin sekali cemplung doang, dia jadi orang yang apa? Amnesia mendadak. Dia mengatakan apa? Na'udzubillah min dzalik. Maka dia mengatakan fayuqal, dia mengatakan mamar rabi na'iman qat. Ini ada yang hilang di sini. Aku tidak pernah, di dalam hadis Rasulullah sebutkan, aku tidak pernah melewati kenikmatan sedikit aja, dan aku tidak pernah melewati kebaikan sedikit pun. Subhanallah. Maka neraka membuat dia merasa hidupnya menderita selamanya, tidak pernah menikmati hidupnya sama sekali. Padahal Rasulullah mengatakan orang ini didatangkan dengan kenikmatan yang paling nikmat di dunia, paling enak. Kemudian juga fayuqalla ya ibnu Adam, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan lagi seseorang
yang paling susah hidupnya. Paling susah hidupnya di mana? Di dunia. Wa huwa min ahli jannah. Sedangkan dia termasuk ahli surga. Maka kemudian fayusbihu sabghatan fil jannah. Maka dia dicelupkan sekali celup di surga. Bayangin, dimasukin sebentar dikeluarin lagi. Ngelihat di dalam, ngelihat doang, ini istilahnya orang dikeluarin lagi. Kemudian dia ditanya, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, harra'aita ba'san qad. Pernah nggak engkau merasakan susah? Sedikit aja, susah. Padahal hidupnya paling susah. Kalau kita istilahnya sudah miskin, ya, coba keluarganya jadi cobaan semua buat dia. Tapi kemudian dia jadi orang yang paling sabar di saat itu. Tapi hidupnya susah luar biasa. Ya, mungkin badannya juga punya banyak kekurangan selama hidupnya. Kemudian ditanya lagi, hal marra bika syiddatan, apakah pernah engkau merasakan melewati penderitaan berat dalam hidup? Kata dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak, demi Allah ya Allah. Apa yang terjadi? Dia mengatakan, mamar rabbi bu'san qad wala ra'aitu syadidan qad. Aku enggak pernah merasakan susah sama sekali dan aku tidak pernah melihat beratnya penderitaan sama sekali. Hanya satu kali masuk surga dikeluarkan sesaat, menghilangkan semua kesusahannya yang pernah terjadi dalam hidupnya. Cuman satu kali masuk bisa membayar hidupnya puluhan tahun. Allah bicara surga dan neraka selamanya ya ikhwan. Bukan sekali masuk keluar kemudian dimatikan. Nah, selamanya. Apakah kita nggak kepingin untuk bersabar untuk mendapatkan selamanya? Apakah kita nggak ingin mengejar ridha Allah? Ingat, kalau kita ngerasa berat dalam hidup terhadap cobaan dan lain sebagainya, ingat, motivasi diri kita, katakan kepada diri kita, yakinkan diri kita bahwa hidup ini sementara. Cobaan itu hanya saat dibandingkan dengan janji Allah yang selamanya. Katakan kepada diri kita, nasihatin diri kita, katakan bahwa hidup ini, penderitaan sebesar apapun dalam hidup ini tidak sebanding dengan balasan yang Allah berikan. Supaya kita mudah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa kecewa dalam hidup. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang berikutnya, ini merupakan dalil yang begitu panjang. Kalau kita bilang bagaimana proses kematian seseorang, disinilah diceritakan secara detail. Bagaimana proses seseorang ketika masuk ke dalam kuburnya dan masuk ke dalam janji Allah, disinilah detail dikatakan. Kita akan bahas pelan-pelan. Pahamilah, hidup ini sesaat dan Allah menjanjikan kebahagiaan selamanya. Dan pintu kebahagiaan itu dari mulai dikubur. Maka kubur disebut dengan fitnatul qabr. Kenapa? Ketika kita bahagia di situ maka bahagia selamanya. Ketika kita celaka di situ maka kita akan celaka selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW ketika menceritakan ini dari Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, dia mengatakan kharajna ma Rasulullah SAW. Rasulullah memperingati sahabatnya dengan peringatan yang keras di saat ingin menceritakan ini. Dikatakan fi janazati rajulin min ansar. Saya bersama Rasulullah mendatangi jenazah dari kaum Ansar. Ada seorang laki-laki yang meninggal saat itu. Kemudian fantahaina il qabr. Maka kami berhenti di mana? Di kuburannya. Setelah itu walamma yulhad. Ya, ketika belum selesai dibuat liang lahatnya, fajahala Rasulullah sallallahu wa jalasna haulahu ka'anna ala ra'sina at-tayr. Maka kami duduk bersama Rasulullah, duduk di sekitar Rasulullah, seakan-akan di kepala kami ada apa? Ada burung. Tahu maksudnya apa?
itu suasananya di saat itu saking seriusnya dan saking sunyinya kayak burung tuh ngitar di atas. Karena serius semua, masalahnya duduknya di kuburan. Rasulullah pasti akan menasihati perkara yang gak ringan. Subhanallah, setelah itu akhirnya ufiyadihi udun yang kutu bihi fil ard. Maka di tangan Rasulullah ada ranting pohon tahu ya, dan dipukul-pukulkan ke tanah sampai Rasulullah SAW memberikan peringatan dengan mengatakan farafa'a ra'sahu. Rasulullah mengangkat kepalanya sambil mengatakan ista'idu billahi min adabil qabr. Minta kalian pertolongan sama Allah dari adab kubur. Mintalah kalian pertolongan sama Allah dari adab kubur. Rasulullah ngulang 3 kali sambil dipukulin tuh ranting. Minta kalian pertolongan kepada Allah dari adab kubur. Kenapa? Karena Rasul ditampakkan sama tentang mereka, dikasih tahu kondisi mereka. Kalau orang-orang yang di kuburan kita bisa dengar teriakannya, kita nggak bakal bisa hidup tenang. Di sini ceritakan secara detail. Thumma qala innal abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya. Sesungguhnya dari orang mukmin ceritanya, ketika seorang hamba mukmin ketika ingin berpisah dengan dunia, inqita' dalam perpisahannya, terputusnya dunia. Artinya apa? Nyawanya mau diambil. Sakaratul maut. Ini prosesnya. Ya. Wa iqbalu minal akhirah, dan dia akan menghadap menuju negeri akhirat. Nazala ilaihi malaikatu minas sama, turun malaikat dari langit. Bildu wajah mereka putih, ka'anna wujuhuhum syams, seakan-akan wajahnya matahari. Kenapa? Karena saking bercahayanya. Kemudian wa ma'ahum kafanun min akfani ahli jannah, dan dia membawa kafan dari kafan ahli surga. Jadi bahannya terbuat dari mana? Surga. Subhanallah. Setelah itu wahanut min hanutil jannah, dan dia membawa hanut, minyak wangi dari minyak wangi surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sampai kemudian dia berdiri maddal basar, sejauh mata memandang. Ya, thumma yaji'ul malakul maut, kemudian datang malaikat maut, hatta yajlisu inda ra'sihi, dan malaikat maut turun datang pas di kepalanya posisinya. Jadi malaikat yang lain duduk sejauh mata memandang yang bawa minyak wangi, dan itu bukan cuma satu kelompok. Anda bisa bayangin? Jadi beberapa malaikat yang turun membawa apa? Kain kafan sama minyak wangi. Jadi bukan sekadar dikafani di sini, mereka juga akan dikafani juga lagi. Subhanallah, rohnya dikafani. Setelah itu fayaqul akhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah. Subhanallah, panggilannya nikmat. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti ini. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin. Dikatakan kepadanya, keluarlah wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Keluar. Maka kemudian fatakhruju tasilu kama tasilu qatratan min fi siqa. Maka dia keluar tuh roh karena saking senangnya. Seperti keluarnya tetesan air dari mulut bejana, mulut botol. Subhanallah. Akhirnya apa? Setelah itu fayakhudhuha, maka rohnya dipegang sama malaikat maut. Fa idza akhadaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ain hatta ya'khudhuha. Ketika sudah dipegang oleh malaikat maut, maka malaikat-malaikat yang tadi yang membawa minyak wangi sama kain kafan tidak membiarkan sekejap mata di tangannya malaikat maut, langsung diambil, kemudian apa? Fayaj'aluha fi dzalikal kafan, kemudian diberikan kafan, kemudian wa fi dzalikal hanut, diberikan minyak wangi.
wa yakhruju minha ka'atyabin nafhati miskin wujidat ala wajhil ard, maka keluar darinya nafhah, bau yang terbaik yang ada di bumi, wangi luar biasa. Saking wanginya, kemudian fayas'uduna biha, maka dia, para malaikat ini naik bareng sama roh ini. Kemana? Ke langit pertama. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah, dan tidaklah melewati para malaikat kecuali illa qalu, mereka mengatakan, ma hadhihi ruh thayyibah, roh siapa ini yang begitu baik. Subhanallah. Ingat, jadi prosesnya dari sakaratul maut nggak langsung ke kuburan, naik dulu ke atas, ya, untuk dimintakan izin. Fayaqulana ruh fulan bin fulan, maka dikatakan ini ruh fulan bin fulan. Kenapa? Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya, dipanggil dengan nama yang terbaik yang pernah dipanggil di dunia, terbaik sebagai penghormatan. Subhanallah. Kemudian fayastaftihuna lahu fayuftah lahu, maka dimintakan izin untuk dibukakan pintu langit, maka dibukakan untuknya. Fayushayyi'uhu min kulli samai muqarrabuha ila samai allati taliha, maka setiap melewati malaikat mereka ikut menggiring sampai ke atas. Jadi tidaklah melewati malaikat kecuali mereka ikut untuk memuliakan roh ini. Subhanallah. Hatta yuntaha bihi ila samai sab'a, sampai selesai ke langit 7. Antum bisa bayangin berapa banyak malaikat yang ikut untuk nganterin satu roh. Hidup sebentar di dunia dengan ketaatan, ketika masuk mulai ke dalam negeri akhirat, mulai pintunya, Allah sudah muliakan dengan kemuliaan yang dahsyat. Malaikat semua kagum dan ikut naik ke atas. Maka kemudian fayaqulullah azza wa jalla, ketika sudah nyampe ke langit ke-7, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uktubul kitabul abdi fi illiyin, tulislah catatan hambaku, taruhlah, letakkan, tulislah catatan hambaku di mana? Di illiyin, di tempat yang paling tinggi. Wa'iduhu ilal ard, kembalikan dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, karena aku menciptakan darinya, dari tanah. Wa fiha u'iduhum, dan aku mengembalikan ke tanah. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan aku akan membangkitnya ke kali berikutnya dari tanah. Maka setelah itu apa? Faqala fatu'adu ruhuhu ila ard, maka kemudian dihantarkan rohnya, dikembalikan lagi kemana? Ke tanah, ke jasadnya ketika di kuburan. Maka proses ketika jenazah masuk kuburan, rohnya juga balik masuk. Setelah itu fayatihil malakan, maka dua malaikat mendatanginya, fayujlisanihi, dan mendudukkannya sambil bertanya. Fayaqulan lahu, bertanya kepada keduanya, kepada orang ini, kedua malaikat, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia mengatakan, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah azza wa jalla. Fayaqulani lahu, ditanya lagi, ma dinuka, apa agamamu? Dinil Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulu ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus di tengah-tengah kalian? Maka dia mengatakan, huwa Muhammad Rasulullah, dia adalah Muhammad Rasulullah. Ditanya lagi, ma ilmuka, apa ilmumu? Kemudian dia mengatakan, qara'tu kitaballahi azza wa jal, kelak kita akan ditanya tentang Quran. Maka aku membaca Al-Quran, fa'amantu bihi, aku mengimaninya, wa saddaqtuhu, dan aku membenarkannya, mempraktekkan isinya. Kemudian fayunadi munadi minas sama, maka panggilan dari langit mengatakan, anna sadaqa abdi,
sesungguhnya hambaku jujur benar. Fafrushi lahu minal jannah, maka bentangkan untuknya dari surga. Dia belum masuk surga, tapi sudah dibentangkan untuknya apa? Tikar dari surga. Kemudian wa albisuhu minal jannah, berikan pakaian untuknya dari surga. Kemudian waftah lahu baban ilal jannah, dan bukakan salah satu pintu surga untuknya. Qala fayatihi min ruhihi wa tibiha, maka dia mendapatkan kebahagiaan dan keindahan surga. Wa yufsah lahu fi qabrihi maddal basarihi, dan diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Qala wa ya'tihi rajulun hasanul wajh wa hasanul thiyab wa tayyibur rih, maka datang seseorang yang wajahnya tampan, kemudian pakaiannya bagus dan baunya wangi, sambil mengatakan fayaqul abshir billadhi yasurruka, kabar gembira untukmu yang membuatmu senang, buatmu bahagia. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, ini hari yang engkau pernah dijanjikan. Ya. Kemudian fayaqulu lahu, maka si roh ini ngomong sama orang tadi, man anta fawajhuka wajhul ladzi yaji'u bil khair, siapa engkau? Wajahmu wajah yang mendatangkan kebaikan. Siapa engkau ini? Maka dia mengatakan fayaqul ana amaluka saleh, saya ini adalah amalmu yang saleh. Allah datangin dia di hadapannya. Fayaqul rabbi aqimis sa'ah, rabbi aqimis sa'ah hatta arji'u ila ahli wa mali. Tiba-tiba dia mengatakan roh ini, ya Allah, cepatin kiamat. Ya Allah, jadi cepatkan kiamat supaya aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Ada lagi dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan apa? Ya Allah, biarkan aku kembali kepada keluargaku dan memberikan kabar gembira kepada dia. Entah hadis itu, subhanallah. Ini kenikmatan yang luar biasa. Makanya ya Allah, kenapa kuburan orang mukmin gak boleh disebelahin sama orang kafir? Karena mereka akan terganggu. Tahu? Yang berikutnya Rasulullah mengatakan wa inna abdal kafir, bahwa sesungguhnya seorang hamba kafir idza kana fi inqita'i minad dunya, ketika dia ingin berpisah dengan dunia, wa iqbal minal akhirah, dan kemudian menuju kepada akhirat, nazala ilaihil malaikah, maka malaikat turun kepadanya minas sama, dari langit, sudul wajah, wajahnya hitam, wa ma'ahum musuh, dan kemudian bersama mereka apa? Musuh. Tahu musuh? Musuh itu kayak kain kasar, kayak karung goni. Itu yang mereka bawa. Ya. Fayajlisuna minhu maddal basar, maka mereka duduk sejauh mata memandang. Thumma yuja'u malakul maut hatta yajlisu inda ra'sihi, kemudian didatang dia tepat di kepalanya malaikat maut. Fayaqul ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabih, maka keluarlah engkau menuju kepada kemurkaan Allah dan kebenciannya. Qala fataghraqu fi jasadihi fayantazi'uha. Tahu apa? Apa yang terjadi? Maka kemudian nyawanya menyebar ke semua tubuhnya, berpegangan. Maka apa? Maka dicabut darinya. Kama yunza'u sufud minas sufil mubtal. Dikatakan apa? Seperti apa namanya? Diambil sapu ijuk
yang basah dicabut, saking kerasnya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Sampai di riwayat yang lain dikatakan malaikat harus memukul wajah sama tangannya, dipukul bolak-balik supaya rohnya keluar. Padahal ya ikhwah, tahu nggak sakaratul maut, rasa sakitnya. Pernah Umar bin Khattab bertanya kepada sahabatnya menggambarkan, dikatakan seperti orang yang kemasukan ranting di tenggorokannya, kemudian dari ranting itu keluar duri menancap ke setiap sarafnya dan ditarik oleh orang paling kuat di antara kalian. Itu rasanya ketika keluarnya ruh. Dan orang ini ruhnya apa yang terjadi? Sakaratul mautnya, tarik masuk. Dia merasakan berkali-kali lebih ringan itu daripada dia melihat adab yang lebih parah dirinya. Karena ketika tidaklah seseorang masuk surga, tidaklah seorang masuk neraka kecuali uriya maq'adahu minal jannah. Kata Rasulullah, kecuali akan ditampakkan tempatnya di mana? Di surga. Supaya kalau seandainya engkau berbuat baik, maka engkau akan mendapatkan tempat ini. Supaya dia tambah menyesal, maka dia tambah stres hidupnya. Di posisi sakaratul maut, kenapa terlambat? Karena di saat itu Allah menampakkan janjinya. Maka orang-orang yang ahli orang-orang kafir, di saat itu mereka lebih milih untuk bertahan di tubuhnya daripada harus keluar mendapatkan adab yang lebih parah dan dahsyat. Na'udzubillah min dzalik. Setelah itu akhirnya faya'khuduha, maka malaikat maut berhasil mengambil nyawanya. Fa idza akhadha lam yada'uha fi yadihi tarfata ain, dan tidak dibiarkan oleh malaikat yang membawa kain kasar tadi sekejap mata. Begitu diambil langsung kemudian fayaj'alu naha fi tilkal musuh, maka dibalut dengan apa? Kain kasar tadi. Ya. Kalau kita bilang kayak karung goni. Kemudian fayakhruju minha ka'an tanirih. Ya, maka keluar darinya apa? Bau busuk dari kain itu, dibungkus nih roh, maka keluar darinya bau busuk. Jifatan wujidat ala wajhil ard, seperti bau busuk yang paling busuk di muka bumi. Bau sapi tank mungkin lebih busuk daripada itu. Busuk keluar, bau yang mengerikan. Fayas'uduna biha, maka mereka semua naik bareng-bareng ke langit. Fala yamurruna biha ala mala'in min malaikah illa qalu ma hadhihi ruh khabithah. Dan tidaklah melewati para malaikat kecuali mereka mengatakan, siapa ruh yang busuk ini, ruh yang buruk. Bayangin, malaikat mengatakan, setiap dilewati sama malaikat mengatakan komentar siapa ruh yang buruk ini. Fayaquluna ruh fulan bin fulan bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, dipanggil dengan nama yang paling buruk di dunia. Dia kalau punya ejekan yang paling dia benci dipanggil pakai itu. Ya. Kemudian fayustaftahu fala yuftah lahu, maka dia naik, diminta izin untuk dibukakan langit pertama dan tidak dibukakan untuknya. Kemudian Rasulullah membaca, thumma qara'a Rasulullah SAW, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat. Surat Al-A'raf ayat 40. Rasulullah membacakan ayat, tidak akan pernah dibukakan untuknya pintu langit dan tidak akan pernah masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Artinya mustahil. Fayaqulullah azza wa jal, maka Allah mengatakan, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla, maka tulislah catatan hambaku fi sijjin. Sijjin itu salah satu nama apa? Neraka. Jadi daerah yang paling bawah, di bumi yang paling bawah, dasar, dihinakan, catatannya ditulis di situ. Naudzubillah min dzalik. Kemudian
fayutrahu ruhuhu tarha. Tahu yutrah? Dilempar rohnya dari langit, dilempar. Ya, ketika dilempar, kemudian Rasulullah SAW membacakan surat Al-Hajj ayat 31. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin syahih. Allah mengatakan seseorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala seakan apa? Kharra minas sama, jatuh dari langit, ya, kemudian disamber sama burung. Bayangin, ruh begitu jatuh disamber sama burung atau diterbangkan sama angin ke tempat yang jauh. Jadi jatuhnya gini, sampai ke bawah, sikat sana, sikat sini, terus diadab. Sudah dijatuhkan dari langit pertama, dari bumi langit pertama, jaraknya 500 tahun perjalanan. A'udzubillahi min dzalik. Fatu'adu ruhu fi jasadihi, maka dikembalikan rohnya ke dalam jasadnya, tapi dalam posisi terjatuh. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Wa ya'tihi malakan fayujlasanihi, maka datang malaikat dan mendudukkannya. Kemudian bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia mengatakan, aku nggak tahu, la adri. Ditanya lagi, madinuka, apa agamamu? Sambil ketakutan, gemetaran, dengan keraguan yang sangat dahsyat. Aku tidak tahu, kata dia. Ditanya lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus tengah-tengah kalian? Dia mengatakan, aku tidak tahu. Fayunadal munadi minas sama, maka muncul panggilan dari langit dengan mengatakan, hadza kadzabu abdi, anna kadzaba abdi, sesungguhnya hambaku berdusta. Fafrishu lahu minan nar, bentangkan untuknya tikar dari neraka. A'udzubillahi min dzalik. Waftah lahu baban ilan nar, maka bukakan salah satu pintu neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, maka datang panasnya neraka kepadanya dan racunnya. Artinya dari mulai dikubur dia sudah mulai kena keracunan, terus menderita. Naudzubillah. Fayudayyiq alaihi qabra, maka kuburannya disempitkan hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai kemudian apa? Tulang-tulangnya apa? Berserakan, hancur. Jadi kalau tubuh di ini tulangnya jadi kayak gini, jadi kalau sudah disempitin badannya hancur. Naudzubillahi min dzalik. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh, datang seorang yang buruk rupanya, wa qabihul thiyab, dan buruk pakaiannya, wa muntinur rih, dan bau busuk. Ya, fayaqul absyir billadzi su'uka, kabar gembira untukmu yang membuatmu menderita. Bayangin, sudah dapat penderitaan masih disyukurin lagi, sambil disyukurin terus. Dia mengatakan, hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, ini hari yang dijanjikan untukmu. Ya, fayaqul wa man anta, siapa engkau? Wajhuka wujuhul ladzi yuja'u bisyarr, wajahmu mendatangkan keburukan, kejelekan, kata dia. Diadab masih bisa komentar. Naudzubillahi min dzalik. Saking jeleknya yang datang. Kenapa? Datang sambil nyukurin. Dia mengatakan, ana amalukal khabith, akulah amalanmu yang buruk. Kemudian dia mengatakan, rabbi la tuqimus sa'ah, la tuqimus sa'ah, ya Allah jangan jadikan kiamat. Kenapa? Karena dia tahu, baru ngerasain angin neraka sama racunnya aja udah kayak gini, apalagi udah masuk. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di riwayat yang lain, lafaz milik Imam Ahmad dikatakan, thumma yuqayyadu lahu a'ma wa asamma wa abkam. Kemudian diserahkan kepada makhluk yang apa? Makhluk yang buta, tuli, bisu. Tahu buta, tuli, bisu? Nggak peduli. Ini makhluk nggak punya perasaan. Siapa? Malaikat. Kemudian wa fi yadihi
mirzabatun, dan di tangannya ada apa? Palu besar. Ya, dikatakan lau daraba biha jabalan kana turaba. Na'udzubillahi min dzalik ya rabb. Na'udzubillahi ya rabb. Kalau seandainya itu palu dipukulkan ke gunung langsung jadi debu. Sekali pukul itu palu, saking kerasnya luar biasa itu palu dan kuatnya, sekali pukul jadi debu. Gunung batu ya ikhwah. Apa yang terjadi? Tsumma yu'iduhu Allah azza wa jalla kama kan, maka dipukulkan itu ke badannya orangnya sampai Allah kemudian mengembalikan seperti semula. Itu badan hancur dikembalikan utuh. Dipukul lagi, fayadribuhu darbatan ukhra, dipukul pukulan yang lain. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai' illa thaqalain. Maka ketika dipukul lagi, teriakannya semua makhluk mendengar, semua kecuali dua, manusia sama jin, kecuali itu. Dan itu yang dipukulkan ke mereka. Tahu, tidak berhenti itu pukulan. Kembali lagi utuh, pukul lagi, kembali lagi utuh, pukul lagi. Kemudian Bara' ibn Azib mengatakan, "Tsumma yuftah lahu baban ila an-nar wa yamudda lahu min firashin nar." Kemudian dibukakan pintu neraka buatnya di kuburan dan diberikan kasur dari neraka, dari api. Sambil diberikan kasur di bawahnya, kemudian dipukul dengan pukulan seperti itu, dibukakan pintu neraka mendapatkan panas dan racunnya. Jadi siksaan dari berbagai segi dan tidak berhenti sekalipun. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari semua ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk melakukan amal saleh dengan mudah dan menjauhkan diri kita dari kemaksiatan, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari murkanya dan api neraka, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita dengan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita termasuk dipanggil orang-orang yang ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dalam keadaan ridha dan ampunannya. Dan mudah-mudahan Allah meletakkan diri kita dan keluarga kita di kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah.